Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di One Itu, program di Madu TV bekerjasama dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Masih ada narasumber, ada Ketua KPI Pusat, Mas Agung Supriyo, dan Profesor Dr. Judari Sawan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mas Agung, menurut pemantauan atau pengamatan dari KPI sendiri, ini sesungguhnya kalau tadi bicara STB dan lain sebagainya, ini selalu dilempar-lempar masyarakat yang harus membeli STB secara mandiri, kemudian juga pemegang multiplexing seperti tadi Mas Agung kan baru 4,4% ya distribusi STB di seluruh Indonesia. Sebenarnya siapa sih sebenarnya yang harus berinisiatif untuk menyesuaikan ini? Apakah masyarakat harus membeli secara mandiri atau distribusi dari pemegang multiplexing harus dilakukan segera secara masif, Mas Agung? Ya, kalau dilihat dari leading sektor pemerintah kan gitu. Jadi pemerintah itu kan punya tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah membuat komitmen dengan lembaga penyiaran atau TV swasta sebagai penyelenggara multiplexer kan gitu. Nah, dengan harapan rumah tangga yang memang wajib disubsidi atau ekonominya di bawah rata-rata itu mendapatkan set-top box secara gratis. Nah, kalau kemudian masih 4,4%, nah ini kemudian menjadi problem. Kalau saya pribadi tidak ingin menyalahkan siapa-siapa karena ini domain pemerintah, kan begitu. Ya, jadi bagaimana kemudian pemerintah mampu merealisasikan komitmennya itu yang kami harapkan. Nah, kami tunggu sebetulnya KPI menunggu agar kemudian komitmen itu terrealisasi. Nah, makanya di dalam rekomendasi butir kedua terkait dengan ASO, kami minta komitmen direalisasikan dari pemerintah dan penyelenggara multiplexer. Kira-kira seperti itu, walaupun kalau dilihat domainnya ini adalah domain pemerintah, artinya pemerintah punya banyak instrumen untuk kemudian merealisasikan komitmen itu. Nah, kira-kira itu yang terkait dengan set-top box gratis itu. Nah, dan ini yang kemudian kami paham kenapa kemudian pemerintah melakukan ASO secara gradual atau bertahap, itu semata-mata karena set-top box yang gratis ini. Kalau dilihat dari argumentasi pemerintah ketika melakukan ASO di Jabodetabek, itu karena distribusi set-top box yang gratis ini sudah mencapai hampir 100%. Betul. Kan gitu. Ya, betul. Ya. Nanti akan diikuti kalau saya tidak salah ya, itu adalah daerah Jawa Barat pertama, mungkin di Kota Bandung. Kemudian Yogyakarta, Kepri, ya Jawa Timur, mungkin Surabaya. Ada beberapa provinsi lagi, tapi daerah-daerah yang kota perkotaan yang distribusi set-top box-nya mirip dengan Jabodetabek mencapai hampir 100%. Nah, ini artinya memang bertahap menunggu komitmen itu terrealisasi, kan itu pada dasarnya. Ya, ini yang kami paham, makanya masuk ke dalam butir rekomendasi. Jadi kalau komitmen ini terrealisasi, pemerintah mampu kemudian memaksa dalam tanda petik tentunya, atau taruhlah merealisasikan komitmen dari pihak TV penyelenggara 100%, maka ASO mungkin akan diterapkan secara nasional. Kira-kira begitu. Kalau mengambil logika atau argumentasi dari pemerintah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di luar 6 juta rumah tangga, ternyata kalau dilihat itu di atas 10 juta, bahkan 20 juta kali Kang Heris punya data ya, rumah tangga yang memang dia harus membeli set-top box, ya, rumah tangga yang tingkat ekonominya
ya tidak membutuhkan subsidi, tidak seperti yang berhak mendapatkan subsidi tadi. Nah, ini jumlahnya jauh lebih banyak. Dan inilah yang kemudian ketika ada set-top box, itu rebutan membeli set-top box. Nah, saya melihat di banyak daerah sekarang sudah mulai membeli set-top box tuh. Karena melihat pengalaman di Jabodetabek ya. Nah, memang ya saya berharap pemerintah ini mampu menyediakan set-top box dan harga terjangkau. Seringkali ini teman-teman KPD cerita, oh tersedia di media, tenang sudah tersedia 100% sudah bisa. Cuma ketika dibeli susah, nggak ada itu di daerah-daerah. Nah ini faktanya. Jadi saya berharap memang ya pemerintah mampu kemudian menyediakan set-top box ya, lalu dengan harga terjangkau. Jangan dibuat terbuka dengan mekanisme pasar begitu. Saya khawatir nanti ada kartel yang mengendalikan harga. Coba Anda bayangkan 20 juta itu jumlah yang besar. Rumah tangga membeli set-top box gitu ya. Nah ini yang harusnya juga menjadi perhatian serius untuk bagi pemerintah begitu. Jadi kalau ada kartel yang kemudian mengontrol harga, nah ini sangat disayangkan. Jadi kenapa kemudian kami membuat rekomendasi itu juga ya nomor 4 itu agar kemudian ya ada harga yang bisa menjangkau masyarakat, apalagi di situasi yang kita baru mau pulih ekonominya, kira-kira begitu. Nah ini Kang Eris ya, jadi kami paham strategi Jabodetabek itu selain tadi masalah set-top box, nah mungkin juga strategi pemerintah agar daerah lain harus mempersiapkan diri lah, kira-kira begitu. Dan ketika daerah mulai bersiap, dan waktu itu juga saya rapat bareng Mendagri, Pak Tito, yang pimpin rapat itu adalah langsung Pak Mahfud ya, itu Pak Tito juga akan bantu dalam hal sosialisasi. Jadi saya lihat sekarang itu sudah bergerak ya semua kementerian terkait, ya saya berharap memang ujungnya itu adalah set-top box dengan harga yang terjangkau buat masyarakat. Tapi ada yang menarik, Prof, khususnya contoh lah Jabodetabek. Pada saat itu Jabodetabek dalam hitungannya butuh 480.000 STB yang harus dibagikan gratis. Dan itu sudah selesai dibagikan oleh pemerintah dan sebagian oleh para pemegang multiplexing. Tapi ada data lain yang menyebabkan bahwa ini jadi dinamika lagi, bahwa ternyata akses masyarakat terhadap digital masih di bawah 40%. Sebenarnya harus menggunakan data mana? Karena dua-duanya data. Dari industri menggunakan data, kemudian pemerintah pun menggunakan data. Ya, ini bertanya ke saya atau ke Prof Yuda? Prof Yuda, Prof. Ya. Saya mau menyinggung soal STB itu. Saya ingin saya jadi teringat ketika kita belajar soal digital itu di Amerika gitu ya. Menariknya bahwa Amerika itu kan menyediakan set-top box gratis itu tidak melihat tingkat ekonomi gitu ya. Yang mereka itu membagikan set-top box itu kupon untuk penukaran set-top box, satu keluarga 2 kupon gitu ya, atau tergantung dari berapa jumlah TV-nya, tanpa melihat status ekonomi. Jadi siapapun yang punya TV analog dalam rangka digitalisasi, dalam rangka migrasi analog ke digital, maka mereka boleh mendaftarkan diri dan mengambil atau meminta kupon itu gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa pemerintah Amerika ingin mempersiapkan masyarakatnya terlebih dahulu sebelum kemudian migrasi itu terjadi. Karena kalau masyarakat sendiri tidak siap, maka percuma mereka melakukan migrasi, karena yang seperti tadi Kang Eris bilang, ada data yang mengatakan, oke, mereka terima punya set-top box, tapi ternyata juga penerimaan tidak maksimal gitu kan ya. Nah, sehingga itu harus dipastikan dulu tentang kesiapan itu. Nah, baru kemudian mereka migrasi. Hal lain yang terkait dengan pelajaran dari Amerika adalah bahwa seperti tadi Mas Agung sampaikan, menghindari kartelisasi dari kebutuhan
migrasi yang membutuhkan set-top box begitu banyak karena adanya keharusan gitu ya, dan bahkan keterpaksaan karena mengambil satu waktu tertentu untuk unlock switch off, maka di sini ada peran Kementerian Perdagangan. Gitu. Kebetulan waktu itu ketika kami Amerika berkunjung langsung ke EIA namanya, itu di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan. Mereka yang diberikan kuasa untuk mengurus persoalan set-top box. Artinya apa? Ini bukan persoalan hanya satu kementerian ternyata. Ini juga ada kaitannya dengan Kementerian Perdagangan. Nah, ada Kementerian Perindustrian tentu saja. Yang tentu saja ini akan membackup dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, saya melihat, mohon maaf saya tidak terlalu tahu persis bagaimana penyediaan set-top box di Indonesia gitu ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah seperti yang Mas Agung bilang, ketika ada 20 juta keluarga pada waktu yang sama membutuhkan set-top box, gitu ya. Sementara ketersediaan set-top box di pasaran itu sangat-sangat rendah, maka tentu saja kapitalisasi itu sangat mudah. Maka seharusnya itu ada peran dan tanggung jawab dari pemerintah untuk penyediaan set-top box itu sudah merata ke seluruh Indonesia. Jadi ini model-model apa ya? Model-model ketersediaan misalnya bahan bakar atau LPG ketika dulu ada mau migrasi ke 3 kilo dan sebagainya, itu kan harus ada ketersediaan terlebih dahulu, sehingga ketika terjadi permintaan itu memang sudah ada barangnya di sana. Nah, ini kan jadi persoalan gitu ya. Nah, belajar dari yang sudah ada, seharusnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian itu harusnya juga terlibat dalam persoalan ini. Gitu Kang Eris, yang soal set-top box. Tapi kalau pertanyaan soal data, Kang Eris, kalau soal data, saya kira semua pihak itu memang punya hak untuk menggali, mencari dan melakukan survei, melakukan riset gitu ya. Nah, tentu saja soal data ini memang harus ada yang pihak yang memang kita berikan tanggung jawab sepenuh untuk bisa melakukan survei untuk hal itu. Dan saya kira kan kita punya Biro Pusat Statistik ya, kenapa tidak seperti itu saja yang kita mungkin mintakan bantuannya untuk persoalan data itu. Kita menurut saya. Ya, ini menarik persoalan data karena ada pemerintah menggunakan data BPS, Kementerian Sosial, kemudian industri juga punya data yang lain. Kita akan bahas setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami.